syariat itu, yang dimaksud syariat tadi kan fikih ya. Syariat itu sebenarnya mencakup semua. Syariat ya. Apa arti syariah? Syariah artinya apa? Syariatun. Apa arti syara'a? Syara'a. Syara'a lakum minad din. Enggak, syariat, jalan. Hah? Jalan. Syariat itu jalan. Jalan. Jadi syariat, tarekat itu artinya sama. Syariat ini mencakup ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang Gitu. Syariat yang zahir itu kemudian jatuhnya ke hukum fikih. oh, Ini. Kebalik ya. apa? Fikih. Syukran. Ya. Gak apa-apa, udah gitu aja. Fikih. Hukum fikih itu ngomong apa? Sah, batal. Itu orang dulu, kalau ngaji mazhabnya Syafi'i. Sekarang lebih canggih. Sunnah. Dan pakarnya tuh mantan. Gubernur lagi. Jadi sekarang orang nanya, apa kata kunci di sini? Mana dalilnya? Kalau orang dulu cuma nanya, Ustadz bolehkah begini, ya kan? Jadi enakan jadi orang dulu. Jadi Ustadz sekarang repot nyari dalil. Untung kita digedor-gedor sama dulu kita, guru kita kan. Kalau nyebutin satu perkara, aneh kalau nggak nyebutin dalil, wah itu bisa dirobek-robek tuh kertas kita. Nyebutin dalil, nggak boleh. Ya Syekh, ya Sidi Syekh. Saya bawa dulu teks nih. Terus saya jelaskan sendiri, dirobek lagi. Jadi kalau kita bawa teks dulu, bawa hadis, itu harus bawa ulama yang menjelaskan, yang nggak boleh versi Ar-Razi. Sekarang anak baru baru hijrah setahun lalu, 3 bulan lalu malah ya, itu udah berani bawa hadis. Nih dalil nih maknanya begini Ustadz. Kan nanti Syekh Mansur ketawa yang sudah berapa tahun di pesantren. Nggak berani loh kita ngomong begitu. Kita kalau bawa hadis, ayat, pasti kita nukil ulama. Cuma karena sekarang orang maunya hitam putih, saya pun kemudian mendiskon. Kan sekarang zaman diskon. Kita sekarang gagah-gagahan juga, sebutin dalil langsung maknanya. Aslinya kan nggak boleh. Aslinya etikanya dalil, lalu penjelasan ulama terhadap dalil, baru pendapat saya. Tapi karena mungkin merasa sok ulama kali ya. Baik, ini zahir, hukum fikih. Hukum fikih ini kalau diterapkan, yang rapi itu namanya tarekat. Yang rapi. Ya, maka di tarekat itu rapi dan ribet sekali. Tarekat namanya. Jadi orang kalau sudah ngamalin fikih dengan baik, namanya tarekat. Fikih ini mazhab. Ya kalau ada orang bilang nggak boleh bermazhab, ya lewat. Syariat zahirnya udah nggak lolos. Nggak boleh bermazhab, udah nggak lolos dia. Ya. Mazhab kan ada pilihannya 4 ya. Pengamalan mazhab itu yang perfect cuma di Thariqat. Antum carilah ke seluruh dunia, yang perfect cuma di Thariqat. Thariqat apa aja itu bagus ngamalin mazhab. Itu sebabnya semua ahli Thariqat ittifaq ijma tidak usul kepada Allah kecuali dia bermazhab salah satu. Gitu. Salah satu nih ya. Berarti ini 2 kan? Ini syariat yang zahir, itu ujungnya tarekat. Nah, tarekat ini isinya apa? Ijazahan, wiridan, riyadhah, puasa, jalan kaki. Sapar. Iya, sapar. Puasa lagi. Ada orang minta duit ke kita, duit 10.000 doang, kasih. Repot kan begitu. Jadi tarekat ini emang berat ini. Kan di Quran nih dikatakan, bersedekahlah kamu. Yang meraktekin bukan orang fikih pelit-pelit. Yang bagusnya orang tarekat. Antum cari aja orang fikih ini kalau bisa ditimbun sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang fikihnya dia bertarekat, luar biasa. Luar biasa kalau mereka. Tapi kalau orang tarekatnya cenderung kepada dunia, ya salam juga ntar. Oke, itu syariat yang zahir. Nah, sekarang syariat yang batin. Syariat yang batin itu dimulai dari alam qalbiyah, alam akliyah. Nah, ini yang kita sebut tauhid.
Nah, tauhid itu yang disebut hakikat. Nah, ini dia. Oh, ya. Isinya keyakinan-keyakinan. Benar Maulana ya? Keyakinan. Tapi hati-hati dulu. Setan itu kenal Allah nggak? Nah, Kenal. Iblis itu bertauhid nggak? tauhid. Tapi iblis tauhidnya nggak lengkap. Karena tauhid yang lengkap namanya, jadi ini kalau lengkap nih, kul atau kamal. Kalau Kul dia atau lengkap, kamal, ya. ya, namanya ma'rifah. Jadi ma'rifat itu tauhid hakikat yang sudah terkumpul. Dan itu jalurnya cuma Al-Muhammadi. Lewat Nabi Muhammad SAW. Ya. Masya Allah. Nah, jadi kita mau mulai dari mana nih? Antum mau duluan sholat 5 waktu atau kenal dulu yang disembah? Mau nyembah yang nggak dikenal? Beban, capek. Itu sebabnya bangun subuh susah. Karena belum kenal mana yang disembah. Ya kan? Mau sholat isya berat. Waduh, berat nih. Apalagi lagi asik main handphone kan? Itu berat. Kenapa? Belum kenal siapa yang disembah. Coba, karena teman-teman kenal dengan abadi, kalau beliau manggil gimana? Pada datang kan? Iya. Kalau nggak kenal, oh besok ya Maulana Abad, ya gitu doang. Jadi nggak kenal. Tapi kalau kenal, aneh kena kenal, khutbahnya dibatalin. Ya kan? Orang kemana aja kita batalin. Kenal dikit, semoga kenalnya tambah banyak. Amin. Ya. Sok kenal. Tapi semoga dengan bimbingan beliau tambah kenal gitu ya. Amin. Luar biasa. Jadi mau mulai dari mana nih Bang? Bagusnya mulai dari mana? Itulah yang orang lupa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh ditulis gak ayatnya Sidi Musa? Tulisannya jelek soalnya. Tulisan itu lebih jelek lagi kali. Barzaki. Buya Barzaki di atas ayatnya. Ini dalil ma'rifat. Surat Zariyat. Ayat berapa itu? 56. Ya. Jinna. Canggih tulisan antum ya. Itu khot apa itu? Berita sama Ciputat. Khot MPA ini kayaknya nih. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ya. Yes. Baik, jazakallah khair. Coba, tidaklah aku ciptakan jin ya. Ma di sini tidak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ya'budun. Kalau orang ahli fikih nerjemahin ya'budun itu ritual. Sholat, makanya orang-orang tua-tua dulu kan kalau mesenin anak, nah jangan lupa sholat ya. Gitu kan? Benar nggak? Secara fikih benar. Tapi kalau orang ahli ma'rifat nggak gitu. Nah jangan lupa Allah ya, gitu yang benar. Mungkin nggak saya, ya abudun itu kan kalau bahasa Melayunya sembah. Sembah itu artinya hormat. Bang Dik gak kenal saya, mungkin gak respect sama saya. Enggak. Pertama ketemu aja langsung, oh kayaknya yang di YouTube nih, ya kan? Ini tontonan istri gua nih. Karena kenal, jadi connect. Coba gak kenal, respect gak sama saya? Saya juga gak respect sama Bang Dik kali kalau gak kenal. Sama. Nah, itu yang saya ceritakan. Jadi saya ngajar di satu kampus, karena muka kita muka-muka S1 ya. Muka-muka S1, saya ngaku S1, S2 orang pasti percaya. Masih mahasiswa lah. Dia nggak tahu kalau kita dosen S3. Si satpam ini, ada 2 satpam. Saya parkir di situ, cuma pas keluar saya pakai sarung, kaget ya. Loh, ke kampus kok pakai sarung? Yang pertama nanya, mau kemana Pak? Mau ketemu teman saya Pak Direktur. Oh oke. Keluar, nyampe di belakang mobil, datang lagi satu, kamu mau kemana? Gitu. Waduh, kaget saya. Hari mau Jumat, kita mau khutbah, di samping itu ada masjid.
Kamu tahu nggak siapa saya? Saya nanya pelan-pelan aja. Kamu tahu nggak siapa saya? Nggak tahu. Saya dosen S3 di sini. Oh, langsung disenyum tuh. Ampun. Mohon maaf Pak. Kayak gitu. Jadi saya nggak akan respect sama orang kalau saya nggak kenal. Jadi kenapa kita ini nggak pernah menghargai Allah? Karena kita nggak kenal Allah. Gitu. Nggak menghargai. Allah itu kan menyebut dirinya, Ana dahru. Aku itu dahr, time. Jadi Allah membahasakan dirinya dengan waktu. Maka menghina waktu, menghina Allah. Bilang, kok saya hidup zaman sekarang, itu hina Allah itu. Jadi jangan ngomong begitu. Itu udah takdir Allah ke kita. Tapi kan waktu bisa diminta cepat kan tadi? Oktober. Jadi Allah, kita itu nggak menghormati waktu. Enggak, jadi Allah apa? Allah adalah waktu. Anad dahar, aku adalah sang waktu. Wah, keren. Itu. Itu makanya banyak surat. Tapi bukan waktu kecil ya. Bukan W, tapi W besar. Itu makanya banyak surat Al-Fajr, Wadduha, Wal Asri. Dia juga itu. Demi aku yang bermanifest di waktu pagi, yang mengenalkan diriku di waktu sore, di waktu asar. Wah, keren, Gitu. keren. Nggak kenal Allah waktu subuh, Allah kenalin di waktu syuruk. Nggak kenal di waktu duha. Masya Allah. Itu tegur-teguran semua. Astagfirullah. Sok tahu aneh. Masya Allah, Masya Allah. Ya kalau konser kita udah tepuk tangan nih. Ya, Masya Allah. Terjawab nih semuanya, banyak rahasia-rahasia. Masya Allah, Masya Allah. Berkah guru kita Maulana Abad. Ya Allah, ya Karim. Udah jam berapa nih? Lanjut bacanya apa? Lanjut pertanyaannya. Dibaca dulu aja. Mana kitab aneh ini? Tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 125. Idza arada ayuzhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Apabila dia menginginkan untuk memperlihatkan, menzahirkan karunia-Nya kepadamu, maka dia menjadikan dan menisbatkan itu kepadamu, menisbatkan karunia itu kepadamu. Kalau di surah Al-Mu'minun itu qad aflahal. Jadi Allah itu kalau ingin membalasi kita dengan sholat, maka Allah menyebut sholatihim. Boleh Kang dihapuskan? Nggak disebutin pahalanya. Sholat itu pahalanya nikah sama 70 bidadari. Kurang banyak. Nggak itu. Jadi orang itu dapat pahala ketika Allah sebutkan hadiah gerakan yang aku gerakkan di tubuhmu itu sebagai milikmu. Kan kita nyebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Sholatku ya Allah, ini milikmu. Sekarang Allah terima, lalu dikembaliin ke kita. Allah kan nggak butuh sholat kita. Allah butuh sholat nggak? Maka di ayat keberapa itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum, ayat kedua, fi sholatihim. Sholatihim. Kalau diterjemah apa? Salat yang mereka lakukan. Gitu. Kan tadi kita jawab, hayya 'ala shalah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk salat. La haula wala quwata illa billah. Berarti salat kita karena Allah yang gerakin. Berarti geraknya gerak siapa? Gerak Allah. Sekarang Allah kasih hadiah, udah salatmu aku terima, aku sebut salatku itu salatmu. Dia nyembah dia menyebut dirinya, dia menyebut dirinya dengan lidah kita. Kita punya siapa? Punya dia. Ya dia juga, lillahi ma fis samawati wal ard. Miliknya langit dan bumi. Tubuh ini dari bumi, ruh kita boleh kita sebutlah langit. Berarti diri kita adalah langit dan bumi itu secara ma'rifat. Milik Allah yang di langit dan di bumi inilah kemudian Allah kasih, nih punya kamu. Nah, itulah yang surga. Itu yang disebut dua surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi yang takut kepada makom Allah,
Jadi Allah menyebut dirinya bermakom. Kata makom ini bukan cocok logi loh ya. Makoma Rabbi. Makomnya Allah apa arti makom? Bukan kuburan. Makom kan tempat berdiri, tempat kemuliaan. Sholat kalimatnya apa? Akim, qiyam, qom, makom. Maka disebut tempat Nabi Ibrahim berdiri itu makom Ibrahim. Nah, itu penandaan-penandaan ilahiyah itu yang ada kepada Sayyidina Ibrahim. Itu sebabnya. Apa bedanya? Saya sholat ada bekasnya, Nabi Ibrahim ada bekasnya. Bedanya apa? Nah, itu dia. Makomnya waliman khofa maqama rabbih. Itu yang mana ya? Jadi ketika beliau sholat, dia merasakan siapa yang takut sungkan dengan makom Allah. Maka kakinya itu bergetar, berbekaslah itu. Bekasnya sampai hari ini bertahan. Wa ma lillahi baqiya. Suatu yang dibuat karena Allah pasti berbekas. Kullu syai'in halikun illa wajah. Kalau ayatnya, semua pasti binasa kecuali yang karena Allah. Makanya lafaz salat itu supaya abadi, Allah abadikan dengan lafaz wajah tuh. Aku wajahkan, aku hadapkan. Nah, nanti konfirmasinya malam Rabu. Gimana sih cara menghadap itu? Tanya ke beliau tar malam Rabu. Itu otoritas beliau. Buya, tadi kan secara ilmu sudah kita kaji, walaupun saya sedikit memahami. Tapi dalam keadaan nyata, dalam dunia nyata, dalam keseharian, bisa nggak begini? Untuk naik kelas. Kita punya istri, tidak mau sholat, menghindar dari jamaah. Uang yang kita titipkan tidak amanah, anak-anak tidak dimasaki. Ya. Dia kerjaannya hanya main HP saja. Lalu jangankan dengan ibunya, ibu kita pun dia berkelahi. Dia tidak respect kepada suami. Secara syariat, dia istri yang pantas kita ceraikan. Tapi secara hakikat, jangan-jangan dia adalah titipan Allah agar kita cepat menuju kehariban Allah karena cobaan ini. Canggih. Enggak kan tadi ilmu sudah kita dapat. Dalam kajian kesehariannya kan harus jelas juga. Ajib. Mana sih? Kan udah ngalamin. Baru tuh aneh antum udah berapa? Nggak, kira-kira gimana? Apakah? Iya, pinter itu pertanyaan. Cuma satu nabi yang diperintah oleh Allah lewat Nabi Ibrahim, itu anaknya sendiri, Ismail, yang disuruh cerai. Cuma nabi itu aja. Tapi selain itu enggak. Nabi Nuh punya istri. Enggak ikut beliau, malah ngetawain beliau. Dicerai enggak? Enggak. Tapi ketika ada perintah, ditinggal. Tapi Nabi enggak menceraikan. Nabi siapa lagi? Nabi Lut. Enggak, tapi ketika ada perintah baru. Jadi menceraikan sendiri, meninggalkan itu bukan karena emosi, tapi karena perintah ilahiyah. Nah, udah ada belum perintah itu dikolbukan? Belum ada. Kita aja belum tahu server perintah itu turunnya kemana. Kan kayak tadi. Kalau sudah tahu nama, sudah tahu tempatnya nama, siapa yang bernama, siapa yang menerima bisikan-bisikan ilhamiah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, baru kita bisa bedain ini perintah mau menceraikan dari setan atau dari Allah. Saya mau nikah nih, ini nafsu saya ngomong atau perintah ilahiyah. Itu kalau nggak kenal bab-bab itu kan nggak bisa. Yes. Karena kita nggak tahu, maka dicarilah jalan namanya istikharah. Itu jalan mudahnya. Nah, kira-kira ini bisa menjadi asbab kita ke Allah nggak gitu ya? Iya, ya. Iya. Surat Taghabun itu dalilnya. Ayat berapa? 9-10. Ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman. Yang dipanggil orang beriman, orang kafir enggak? Sesungguhnya pasanganmu, anak-anakmu adalah musuh, tanda kutip. Bukan musuh untuk dibunuh. Bermusuhan terus kan konflik. Pasti ada konflik, clash gitu. Itu ayatnya udah begitu. Emang bisa mengganti ayat itu kan nggak bisa. Tapi Allah nggak bilang faktulu, nggak bilang gitu. Bunuhlah. Biasanya kalau musuh kan disuruh bunuh. Ini nggak disuruh bunuh. Kalimatnya cuma 4.
Fahzaruhum, hati-hati. Hati-hati kalau ngomong, hati-hati kalau emosi. Terus habis kita nih. Wa'fu. Kalau kau usahakanlah untuk menghapus kesalahannya. Itulah afu. Maka di sini tuh terkenal afu Ustaz, afu Kiai, afu Syekh. Saya tuh mikir, ini afu-afu apa ini? Kalau kita kan di pesantren afwan kan? Itu salah satu ibarahnya afu. Ya maaf gitu. Itu kan sifat Allah, nama Allah, Al-Afuwu. Yang ke-82. Ya, Al-Afuwu itu artinya yang menghapus kesalahan.